Assalamualaikum Soli dan Soliha. Senang sekali hari ini Bu Indah bisa menyapa teman-teman melalui pembelajaran ilmu pengetahuan alam via Zoom. Oke, semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman untuk mereview pembelajaran hari ini bersama Bu Indah, serta dapat memfasilitasi untuk teman-teman yang hari ini belum berkesempatan untuk hadir mengikuti kegiatan Zoom. Seperti biasa, sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, meniatkan ikhlas karena Allah. Kesepakatan yang kedua, melaksanakan habit baik seperti menonton video pembelajaran ini dengan posisi yang nyaman tapi tetap santun. Lalu menyelesaikan penugasan baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, mensyukuri apapun hasilnya nanti. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Winda ingin mengajak teman-teman mengingat doa ini. Ada yang masih ingat dengan doa ini? Yuk kita baca bersama-sama. Allahumma sayyiban nafi'a. Doa apa ya teman-teman kira-kira? Barakallah, benar sekali. Ini adalah doa ketika turun hujan. Biasanya teman-teman akan refleks untuk membacakannya saat hujan sedang turut ya. Bu Indah harap saat di rumah teman-teman juga membiasakan habit baik tersebut. Menurut teman-teman, dari mana ya hujan itu berasal? Lalu, apa saja manfaat air hujan untuk kehidupan kita? Kemudian, apakah hujan dapat merugikan kita ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Teman-teman masih ingat dengan bencana yang melanda Pulau Bintan dan sekitarnya pada awal tahun lalu? Oke, benar sekali teman-teman, yaitu banjir. Menurut teman-teman, apa ya yang menyebabkan air begitu banyak menggenangi wilayah kita? Lalu, dari mana ya air tersebut berasal? Teman-teman, air merupakan kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup yang ada di bumi kita. Oleh karena itu, air mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Di dalam siklus air ada 4 proses yang terpenting ya teman-teman. Oke, proses yang pertama dinamakan dengan evaporasi. Lalu ada kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir ada transpirasi. Apa saja ya keempat istilah itu? Proses siklus air yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air yang ada di permukaan bumi karena sinar matahari. Lalu yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah pendinginan uap air yang ada di dalam awan. Dan yang ketiga ada proses presipitasi. Presipitasi adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer. Lalu yang terakhir ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, Bu Indah akan menjelaskan melalui skema berikut ini. Baik teman-teman, Bu Indah sudah tampilkan skema dari siklus air ya teman-teman. Oke, proses siklus air diawali dengan evaporasi atau penguapan yang dilakukan oleh air yang ada di permukaan bumi, seperti air laut, air waduk, air sungai yang terkena panas matahari akan mengalami penguapan yang disebut evaporasi. Sedangkan penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan disebut sebagai transpirasi, teman-teman. Lalu, saat evaporasi dan transpirasi, uap air tersebut lama-kelamaan akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin dia menjauhi permukaan bumi, akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Gumpalan titik-titik air tersebut sering teman-teman sebut sebagai awan. Proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi, teman-teman. Jadi kondensasi adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Oke, jika kondensasi terus berlangsung, lama-lama titik-titik air tersebut akan semakin banyak, teman-teman. Dan awan tidak akan mampu untuk menampungnya, sehingga akan jatuh dalam bentuk air hujan. Proses jatuhnya titik-titik air tersebut dalam bentuk air hujan disebut sebagai presipitasi. Jadi hujan yang teman-teman lihat selama ini merupakan proses dari presipitasi ya teman-teman.
Kemudian air hujan ini pasti akan membasahi seluruh permukaan bumi. Air hujan akan menyerap ke dalam tanah, kemudian kembali lagi menuju ke laut. Lalu akan kembali terjadi proses evaporasi. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ternyata air yang kita gunakan selama ini itu merupakan prosesnya berputar teman-teman. Dari laut akan menuju ke atmosfer bumi, membentuk awan, kemudian jatuh lagi menjadi air hujan, lalu menuju lagi ke laut dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman, apakah siklus air ini berpengaruh bagi makhluk hidup yang ada di bumi? Oke, proses siklus air yang paling penting untuk makhluk di bumi adalah air hujan teman-teman. Jadi, berkat adanya siklus air ini, air hujan dari laut yang tadinya asin akan berubah menjadi air tawar yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Lalu apa saja ya manfaatnya bagi makhluk hidup? Oke, yang pertama ada sebagai cadangan air. Jadi teman-teman saat hujan, air tersebut akan mengisi sumur teman-teman bukan? Dan sumur tersebut bisa digunakan sebagai cadangan air untuk teman-teman saat terjadi musim kemarau. Lalu yang kedua sebagai sumber air minum. Air hujan tersebut dapat mengisi sumur, dapat mengisi sungai dan laut sehingga air yang ada di sungai, di sumur, dan di laut itu menjadi sumber air minum untuk manusia maupun hewan. Lalu yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teman-teman setiap hari pasti membutuhkan air bukan? Untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk memasak. Dan yang terakhir sumber fungsinya sebagai proses fotosintesis. Masih ingat proses fotosintesis? Proses tumbuhan menghasilkan makanan teman-teman. Jadi tumbuhan tersebut saat proses fotosintesis juga membutuhkan air. Masya Allah ya teman-teman, ternyata begitu banyak manfaat air yang telah Allah ciptakan. Namun ternyata ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengurangi jumlah air di bumi ini. Kira-kira apa saja ya aktivitasnya? Yang pertama ada pengambilan dan penggunaan air tanah secara berlebihan. Jadi jika kita mengambil atau menggunakan air tanah secara berlebihan, otomatis akan mengurangi jumlah cadangan air yang ada di dalam tanah. Yang kedua ada pencemaran udara teman-teman. Jadi pencemaran udara ini biasanya disebabkan karena asap pabrik atau asap kendaraan bermotor. Asap pabrik dan asap kendaraan bermotor ini akan mengandung gas yang berbahaya teman-teman. Gas tersebut akan naik ke atas permukaan bumi dan bereaksi dengan uap air lalu menyebabkan hujan asam. Akibat dari hujan asam ini bisa mematikan tumbuhan dan melapukan bebatuan teman-teman. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan pembangunan lantai beton teman-teman. Ini biasanya kita lihat di kota-kota ya teman-teman, pengganti aspal. Jadi dibangun lantai beton agar lebih kuat teman-teman. Namun ternyata tanah yang ditutup dengan lantai beton ini akan mengurangi kemampuan tanah untuk meresap air sehingga cadangan air juga akan semakin sedikit. Yang terakhir adanya penggundulan hutan. Jika banyak pohon yang ditebang teman-teman, otomatis akan semakin sedikit air yang tersimpan di dalam tanah dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air teman-teman, sehingga air akan lari ke permukaan yang menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Lalu apa saja ya yang bisa kita lakukan agar jumlah air yang ada di permukaan bumi ini tetap ada teman-teman? Penghematan air dapat dilakukan dengan cara pertama, teman-teman dapat menutup keran air. Jadi kalau keran airnya nih sudah tidak, misalnya sudah cukup airnya, jadi jangan lupa ya teman-teman menutup keran air biar airnya tidak terbuang dengan sia-sia. Lalu yang kedua, memanfaatkan air limbah. Misalnya teman-teman ayah atau bunda baru saja menggunakan air cucian atau air bekas mencuci beras, bisa teman-teman gunakan untuk menyiram tanaman atau rumput sehingga tidak perlu menggunakan air bersih saat menyiramnya. Yang ketiga, mencuci dengan air secukupnya teman-teman. Jadi teman-teman saat mencuci, baik mencuci piring, mencuci baju, itu gunakan air secukupnya. Jangan karena airnya sudah banyak di rumah jadi tidak memikirkan hari esok.
Teman-teman gunakan sepuasnya dan tidak memikirkan apakah nanti airnya akan tetap ada atau tidak. Oke, jadi teman-teman, Allah sudah menurunkan berkahnya ya teman-teman dalam bentuk air hujan. Jadi kewajiban kita sebagai makhluknya adalah mensyukuri atas berkah dan rezeki yang sudah Allah turunkan tersebut dalam bentuk air hujan teman-teman. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 48 berikut yang berbunyi, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Jadi teman-teman, saat hujan turun, kita justru harus bergembira teman-teman, bukan justru mencelanya. Misalnya nih, teman-teman akan pergi, tiba-tiba hujan turun. Lalu secara refleks teman-teman menjawabnya, ya kenapa hujan? Tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena itu adalah berkah atau rizki yang Allah berikan. Makanya teman-teman harus menerapkan adab terhadap angin dan hujan. Untuk lebih detailnya, bagi apa saja ya adab terhadap angin dan hujan itu, nanti teman-teman bisa saksikan di Hasan Hussein episode selanjutnya ya. Ditunggu teman-teman. Oke, jazakumullah khair teman-teman atas perhatiannya. Demikian pembelajaran bersama Bu Winda untuk hari ini. Jangan lupa setelah ini teman-teman akan menyelesaikan Homework Project aktivitas 22 dan Google Form. Oke, Bu Winda tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.